Ini penting, sebetulnya ini rahasia, tapi nggak apa-apa lah, malam ini diantara kita aja. Nah, simak sahabat. Jadi Nabi sampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia akan dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda bacakan alif lam mim 3 huruf kali 10 berapa? 30. Perhatikan, saya berikan rahasia. Kalau orang hanya baca Quran, umumnya orang sekali baca. Dari kecil dulu sudah cita-cita nggak jadi ustadz begini? Saya waktu kecil cita-cita saya jadi Pak Habibie. Oh, Setiap ditanya, mau jadi apa? Pak Habibie. Jadi apa? Pak Habibie. Jadi apa? Pak Habibie. Sampai saya koleksi buku-buku Pak Habibie. Dan saya baca dari sejak kecil. Dari mulai cara belajarnya, baru saya mengerti setelah dewasa bahwa orang tua Pak Habibie seperti menyiapkan beliau layaknya orang tuanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena itu Pak Habibie itu punya kemiripan dengan Imam An-Nawawi dalam karakternya. Imam An-Nawawi itu susah diajak main. Kalau dibawa main mesti dipaksa. Saat dipaksa pun bawa buku. Saat yang lain main sudah nggak ada ketahuan orang ngawasi, tinggalkan mainnya, balik lagi baca buku lagi. Pak Habibie mirip-mirip. Sedang di kamar diminta main, susah. Dibawa keluar depan, balik lagi, masuk lewat jendela belakang. belajar lagi gitu. Kurang lebih demikian. Subhanallah. Masya Allah. Jadi tunggu dulu. Jadi cita-citanya seperti Pak Habibie. Hanya Pak Habibie pesawatnya dari airport ke airport. Mudah-mudahan pesawat beliau dari airport ke sorga ya. Amin. Pinternya juga nggak jauh. Alhamdulillah sama nih. Mesti Allah nitipkan kepinteran. Gak susah ya. Saya berusaha tuh menghafalkan ayat ini. Yang ini ingat, yang kemarin lupa. Tapi itu ada rumus. Rumusnya di hadis riwayat At-Tirmidzi. Oh tuh, coba. Masya Allah, luar Udah biasa. keluar lagi. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910 dan 2920. Ah, benar. Silakan. Tirmidzi Gimana, itu nama aslinya Muhammad sebetulnya. Oh, Ya. Muhammad cuman tumbuh dan berkembang di Tirmidz sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi. oh, Masya Allah. Jadi ada rumus begini kalau di Arab, kalau ada non-Arab datang ke Arab, itu umumnya memperkenalkan dengan nama daerah supaya orang Arab di sana tahu bahwa dia berasal bukan dari Arab. Kalau dia Muslim ingin menyampaikan Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Jadi beliau berasal dari Tirmidz, tambah al di depannya, karena tak itu alif lam syamsiyah, maka disatukan jadi At-Tirmidz, ujungnya i, At-Tirmidzi. Dulu orang tua kita Syekh Nawawi dari Banten, maka dimunculkan daerahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu ada ulama besar dari Palembang, namanya Syekh Abdus Somad Al-Palembangi. Dulu ada ulama besar dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Dulu ada ulama besar Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, lahir tahun 1880. Ini gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir tahun 1886, pendiri Muhammadiyah 12 November tahun 1918. Kemudian guru Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, ya, lahir tahun 1871, pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Dan guru almarhumah Raden Ayu Raden Ajeng Kartini yang lahir tanggal 21 April tahun 1879. Ini hafal kita juga. Itu Terus, setuju. Subhanallah, luar biasa sahabat. Jadi muridnya dulu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ditambah al di ujungnya, di depannya ujungnya i. Ya. Sama dengan Al-Bukhari, itu bukan nama asli. ya, Nama aslinya Muhammad. Muhammad bapaknya Ismail, punya bapak namanya Ibrahim, punya kakek namanya Al-Mughirah, punya eyang namanya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan.
datang kemudian ke Arab memperkenalkan saya dari Bukhara, tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Al-Bukhari. Jadi kalau AA ini mau umrah haji, ingin memperkenalkan dari Geger Kalong, boleh A. Ana Agim Al Geger Kalongi. Nah. Itu sah. Iya. Ya, Boleh. asa kurang wibawa. Ya. Ini kalau Ustadz apa Ade Hidayati? Baik. Al-Bekasi. Hah? Al-Bekasi. Al-Bekasi. Daerahnya yang diikutkan. Al-Bekasi. Daerahnya. Baik. Baik. Apa hadisnya tadi? Hadisnya belum disebutkan itu. Baik. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910, 2920. Saya mau beri rumus begini. Ini penting, sebetulnya ini rahasia, tapi nggak apa-apa lah, malam ini diantara kita aja. Nah, simak sahabat. Jadi Nabi sampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia akan dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda bacakan alif lam mim, 3 huruf kali 10 berapa? 30. Perhatikan, saya berikan rahasia. Kalau orang hanya baca Quran, umumnya orang sekali baca. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Selesai. Tapi penghafal Quran mustahil sekali baca. Dia akan berkali-kali membacanya sampai merasa kuat dengan ingatannya. Dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Berapa huruf, Pak? Wah, itu mah harus yang pinter ngitungnya. Kalau saya banyak, Masya Allah. Nah, kadang-kadang ada orang yang diinginkan oleh Allah bukan segera cepat hafal, tapi supaya banyak mendapatkan pahalanya. Hei fulan, saya berikan pada dia 10 menit dia hafal ayat ini, karena dia sudah banyak amalan sebelumnya. Dia sudah banyak salat tahajud, dia banyak puasa, dia banyak sedekah. Kamu belum cukup. Kemarin kamu banyak dosa yang harus ditutup dulu. Kamu jangan lupa, di depan itu ada ajal yang segera menanti. Saya ingin berikan pahala lebih daripada si fulan. Allah berikan lebih pahalanya. Kadang-kadang ada yang diinginkan oleh Allah bukan cepat mendapatkan hafalan, tapi cepat mendapatkan kumpulan pahala untuk menutup dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Saat itu diselesaikan kemudian, maka Allah akan bukakan segala kemudahannya. Dan hebatnya, orang yang mengalami kesulitan 2 kali lipat dari penghafal biasa, maka pahalanya diberikan double dari yang sebelumnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Maka orang yang terbata-bata membacanya, mengeja hurufnya, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat dari yang lancar. Alif lam mim. Yang ini alif lam mim. Yang pertama 30, yang kedua kali 2 lagi. 60 dia dapatkan sebagai apresiasi dari kesungguhannya. Kalau Allah sudah memberikan Anda berlipat pahala, belum juga Anda mau membacanya, maka dengan cara apa lagi Allah harus mengampuni dosa-dosa kita. Kadang-kadang setiap peristiwa tidak harus dibaca dengan akal, tapi ada bagian iman kita yang meneduhkan keadaan jiwa kita. Masya Allah. Apalagi Ramadan. Ramadan itu pahalanya beda. Lebih Kitabus dahsyat lagi Siyam, ya. lebih besar. Ada di Kitabus Siyam Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Itu langsung betul. Yatruku ta'amahu wasyarabahu wasyahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Orang yang puasa meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya untukku. Dia puasa karenaku, maka aku yang berikan ukuran pahalanya. Yang standar nggak berlaku lagi. Standar itu kalau Anda kerjakan kebaikan, standarnya 10. Misal, Anda sholat, setiap selesai sholat dapat 10 pahala. Sholat disebut dengan hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat disebut dengan hasanah. Rumus Quran surah ke-6 ayat 160.
Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu hasanah mendapatkan 10 kali lipat darinya. Ramadan tidak. Perhatikan, wa ana ajzi bihi. Saya yang langsung memberikan ukuran pahalanya paling minimal wal hasanatu bi asyri amthaliha, 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Anda baca Quran nanti insyaallah di bulan Ramadan, itu satu hurufnya bukan 10 lagi, paling minimal 100 setiap hurufnya. Dirugi kalau ada orang tidak membaca Quran di bulan Ramadan. Jadi kalau Anda punya dosa misalnya 99, minimal bacalah satu huruf. Nun, lumayan. Masih untung 1. Apa lagi kira-kira? Jadi saya mengerti kenapa saya nggak hafal-hafal. Berarti dosa saya sangat banyak. Ada juga yang belum tentu dosanya banyak, Kak. Ada. Kenal Umar bin Khattab? Oh, kenal sih tidak. Hanya belajar mengenal beliau, ya. Oh, iya. Berarti sudah sering mempelajari ini. Baik. Umar itu keseluruhan menghafal 20 tahun Al-Quran. Tapi Umar sangat jenius. Bahkan ada seorang pemikir liberal namanya Toha Hussein. Lahir di Mesir, itu menulis buku Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Seorang liberal. Liberal di luar itu pintar-pintar, Pak. Hafal Quran, tahu hadis. Makanya kalau mau dibelokkan agak cepat sadar lagi. Kalau liberal di sini itu agak ketinggalan jauh. Quran tidak hafal, hadis tidak tahu, tapi maksa jadi liberal. Ya, sebetulnya agak ketinggalan karena zaman Nabi sudah ada orang liberal namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Itu ada ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Asalnya ada seorang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh Yahudi, masuk Islam tapi masih suka baca Taurat yang sudah menyimpang. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa masih pergi ke sinagog baca Taurat? Kata Ka'ab ini, Quran kan wahyu dari Allah. Taurat wahyu dari Allah. Sama-sama dari Allah. Taurat turun ke Nabi Musa, Musa Nabi. Al-Quran turun kepada Muhammad SAW, beliau Nabi. Apa bedanya? Kan sama-sama Quran, sama-sama wahyu, sama-sama Nabi diturunkan kepadanya. Apa bedanya? Liberal. Di pemikir liberal sudah ada. Dulu sudah ada, 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada orang ikutan liberal sekarang, dia sebetulnya bukan maju, dia orang telat. Terlampau terlambat. Ya kesiangan, kepagian, kesorean, kemalaman. Dia kembali pada 15 abad yang lalu. Maka dilaporkan pada Nabi, kata Nabi, "Lau kana Musa hayyan," kalaupun Musa masih hidup, dia akan tunduk pada risalah yang telah diturunkan kepadaku. Maka ditinggalkanlah, sadar dari liberalismenya, ditinggalkan pemikirannya, kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan ditinggalkan pemikiran yang demikian. Ka'ab, seorang liberal, hafal Quran, tahu Taurat, begitu diingatkan Nabi, taubat dia. Orang liberal sekarang, Quran tidak hafal, hadis tidak tahu, Taurat tidak pernah kenal, diingatkan, malah nekat makin liberal. Orang-orang semacam ini, mohon maaf, barangkali ia terlampau telat dalam kehidupannya.